wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen modal kerja. Sebelum saya menjelaskan mengenai manajemen modal kerja, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Indriani dari kelas manajemen 22B dengan NPM 22411165. Baiklah, mari kita masuk dalam materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama saya akan jelaskan mengenai apa itu pengertian modal kerja. Jadi, modal kerja adalah dana yang diperlukan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan sehari-hari seperti pembelian bahan baku, pembayaran upah buruh, membayar hutang, dan pembayaran lain-lainnya. Tujuan modal kerja untuk mengelola aktiva lancar dan hutang lancar yang diperoleh modal kerja neto yang layak menjamin likuiditas perusahaan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai konsep modal kerja. Jadi konsep modal kerja terdapat 3, yaitu konsep kuantitatif, konsep kualitatif, dan konsep fungsional. Konsep kuantitatif adalah jumlah keseluruhan aktiva lancar yang disebut modal kerja bruto. Elemen modal kerja kuantitatif meliputi kas, surat berharga, piutang, dan persediaan. Yang kedua ialah konsep kualitatif, dihubungkan dengan besarnya hutang lancar atau hutang yang harus dilunasi. Dengan demikian, modal kerja menurut konsep kualitatif merupakan kelebihan aktiva lancar di atas hutang lancar yang disebut modal kerja neto. Yang ketiga ialah konsep fungsional. Konsep fungsional berdasarkan pada fungsi dana pada fungsi income, baik current income maupun future income, difokuskan pada current income. Selanjutnya ialah konsep modal kerja. Konsep modal kerja juga terdapat 2, yaitu konsep modal kerja permanen dan konsep modal kerja variabel. Yang pertama ialah modal kerja permanen, yaitu modal yang dikerjakan yang tetap harus ada dalam perusahaan untuk menjalankan kegiatan perusahaan. Modal kerja permanen dikelompokkan menjadi 2, yaitu modal kerja primer, yaitu modal kerja yang meminimumkan yang harus ada untuk menjamin kontinuitas kegiatan usaha. Lalu modal kerja nomor, yaitu modal kerja yang dibutuhkan untuk melakukan proses produksi yang normal. Yang kedua ialah modal kerja variabel. Modal kerja variabel ialah modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan. Modal kerja variabel dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu modal kerja musiman, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena fluktuasi musim. Selanjutnya ialah modal kerja siklis, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena fluktuasi konjungtur. Dan yang terakhir ialah modal kerja darurat, yaitu modal kerja yang jumlah perubahannya karena adanya keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya. Selanjutnya ialah menentukan kebutuhan modal kerja. Besarnya modal kerja yang bersifat permanen maupun variabel perlu ditentukan dengan baik agar efektif dan efisien. Untuk menentukan modal kerja dapat digunakan 2 metode. Yang pertama ialah metode keterkaitan. Perlu diperhatikan 2 faktor yang mempengaruhinya, yaitu periode terikatan modal kerja atau kas, lalu pengeluaran kas setiap hari. Contohnya, untuk perusahaan perdagangan periode terikatan modal kerja dapat digambarkan sebagai berikut. Kas 1 barang piutang dan kas 2. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai contoh metode keterkaitan dana. Perusahaan dagang A memiliki data tentang modal kerja sebagai berikut. Rata-rata periode
Periode terikatnya modal kerja, lamanya barang disimpan, hari lama pengumpulan piutang, 13 hari rata-rata pengeluaran setiap hari pembelian barang dengan jumlah 1 juta upah karyawan dan 100.000 biaya admin umum, lalu 10.000 biaya penjualan, 35.000 biaya lainnya, dan 5.000 jika manajemen menetapkan jumlah minimal kas yang harus ada di perusahaan sebesar 150.000. Berapa jumlah modal kerja yang efektif dan efisien? Lalu pembahasannya, rata-rata periode terikat, modal kerja, lamanya barang disimpan 7 hari, lamanya pengumpulan piutang 13 hari, jumlah 20 hari, rata-rata pengeluaran setiap hari pembelian barang dagang 1 juta, upahnya karyawan 100.000, biaya admin umum 10.000, biaya penjualan 35.000, biaya lain-lainnya 5.000, jumlahnya 1.150.000, ditetapkan jumlah minimal 150.000. Maka jumlah modal kerja agar efektif dan efisien sama dengan dibagi periode terikat modal kerja dikali pengeluaran kas per hari ditambah kas minimal sama dengan 20 dikali 1.150 ditambah 150.000 sama dengan 23.150.000. Selanjutnya ialah saya akan membahas mengenai pentingnya manajemen modal kerja. Yang pertama, aktiva lancar dari perusahaan, baik perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa, memiliki jumlah yang cukup besar. Untuk perusahaan kecil, hutang jangka pendek merupakan sumber utama bagi pendanaan eksternal. Manajemen keuangan dan anggotanya perlu memberikan porsi waktu yang sesuai untuk pengelolaan tentang hal-hal yang berkaitan dengan modal kerja. Keputusan modal kerja berdampak langsung terhadap tingkat resiko laba dan harga saham perusahaan. Dan yang terakhir, adanya hubungan langsung antara hubungan dengan kebutuhan dana untuk membelanjai aktiva lancar. Baiklah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.